Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Nah, soalnya adalah pattern of matchsticks is shown in the diagram below. How many matchsticks are there in the 50 diagram? Okay, the first step is calculate the number of matchsticks in every term. Okay, the first term is there are 1, 2, 3, 4, 5 matchsticks. And then the second term, there are 9 of matchsticks. And then the third, 13. Okay, based on the table, we have the first term is 5 and the common difference is 4. Common difference, setiap lompatannya ternyata ditambah 4 atau positif 4. Berarti common difference-nya adalah positif 4. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita mulai membentuk the end term dulu. Karena yang ditanyakan adalah bentuk ke-50, jadi kita harus mencari bentuk umumnya, yaitu the end term. The end term, karena ini tadi common difference-nya adalah 4, jadi di sini bisa kita tulis 4n. Sudah punya 4 supaya dapat 5, berarti harus ditambah 1. Berarti the end term equal to 4n plus 1. Because the question is the 50 diagram, so we have to substitute the value of n with 50. Okay, the result is 4 multiplied by 50 plus 1 equal to 201. So the answer is option A. Okay. The following diagrams with 240 circles, what is the biggest term a diagram can make? Nah, dengan memperhatikan gambar berikut ini, maka dengan 240 lingkaran, term yang terbesar yang bisa kita buat itu adalah term yang keberapa? Itu pertanyaannya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah sama seperti nomor 13 di video pertama. That is, calculate the number of, not matchsticks, but the number of circles in every term. Bold up in table. Okay. The first term, there is 1 circle. And then the second, there are 4 circles. And then the third, there are 9 circles, and so on. Okay, consider the number of circles. We will find the common difference or not. 1 to 4 plus 3. 4 to 9 plus 5. 9 to 16 plus 7. This sequence doesn't have a common difference. So, because of it, the sequence is not an arithmetic sequence. We have to consider the shape that has been created by the circles. Jadi, kalau misalkan selisihnya tidak sama, berarti yang perlu kita lakukan adalah dengan memperhatikan bentuknya. Bentuknya itu kira-kira membentuk segitiga, atau persegi panjang, atau persegi, atau mungkin membentuk luas, jajar, genjang, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan dari diagram ini, gambar ini, maka akan kita peroleh bahwa ternyata setiap termnya itu membentuk bangun datar persegi.
Kenapa? Karena panjang dan lebarnya itu sama, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 lingkaran, lebarnya juga 5 lingkaran. Panjangnya 6 lingkaran, lebarnya juga 6 lingkaran. Nah, karena panjang sisinya sama, berarti dia membentuk persegi. Terus bagaimana rumus and termnya? Nah, rumus and termnya adalah sama dengan the area of square. Sama ketika kita mencari luas dari suatu persegi, yaitu hasil kuadrat dari panjang sisinya. So we can write UN equal to n squared. Nah, berarti rumusnya kan ini. Nah, kita mencari nilai n sehingga jika dikuadratkan dia akan mendekati 240. Nah, ini jawabannya. Bisa dicoba-coba. Itu ya. Try one by one. Misalkan n-nya 14, berarti kita beroleh lingkarannya adalah 14 kuadrat, 196 lingkaran. Ketika suku ke-15, berarti banyaknya lingkaran yang kita perlukan adalah 225. Ketika membentuk suku ke-16, berarti lingkaran yang kita perlukan adalah 256. So we can conclude that the most nearest to 240 is the 15th term. Therefore, the biggest term is 15th. Itu ya, karena yang paling mendekati 240 adalah 225, maka term yang terbesar yang bisa kita buat adalah term yang ke-15. So the answer is A. Oke. Nah, ini yang terakhir ya, nomor 15. Sarah is a baker. Jadi Sarah pembuat roti. Setiap minggunya dia memperoleh orderan yang terus bertambah. Jadi minggu yang pertama dia menyediakan 400 roti, minggu kedua 420 roti, dan seterusnya sehingga membentuk barisan arithmetic sequence. Work out the amount of bread supply for 10 weeks. Oke, berarti kita mendaftar satu persatu nggak apa-apa ya, tapi kita pakai cara yang ketiga. Ini Miss Mary pakai cara rumus, yang rumus aritmetika itu ya, jumlah dari bilangan arithmetic sequence pakai simbol SN sama dengan n per 2 kali 2a plus n-1 kali b. Kemudian kita ganti n di sini adalah banyaknya term, banyaknya minggu. This is 10. The value of n is 10, and then the value of a, the first term, the first week, 400, and then B, the common difference, selisihnya adalah 420 dikurangi 400. Ternyata penambahannya setiap minggunya adalah 20. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, banyaknya roti yang harus disediakan untuk 10 minggu adalah n-nya kita ganti dengan 10. Kemudian A-nya, suku pertamanya, diganti dengan 400. Kemudian B-nya atau common difference-nya kita ganti dengan 20, sehingga kita peroleh 10 per 2 sama dengan 5,
2 kali 400 hasilnya 800. 10 dikurangi 1 9, 9 dikali 20, sehingga hasilnya 9 kali 20 180. 180 ditambah 800 980, sehingga hasilnya adalah 4900. Kalian bisa menggunakan cara dengan mendaftar satu persatu. Minggu pertama 400, minggu kedua 420, minggu ketiga 440, begitu seterusnya sampai 10 minggu. Kemudian kamu jumlahkan, nanti hasilnya sama, yaitu 4900. Tuh ya, di hasilnya sama, pasti akan menjawab A. Kebetulan A di situ 4900 roti. Oke, selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.